iman tanpa ilmu, sesat Anda. Jadi gini, Bang Christian Emmanuel, ya, likulli dini khuluqun wa khuluqul Islam, Allah yang tanamkan malu dalam jiwa agar berdebat dan berilmu dengan karakter. Ya, walaupun Anda bukan Islam atau bukan, saya tidak menjurus ke sana. Cuma saya ingin mau tahu apa jawaban yang konkret tentang ilmu dan adab dalam berdialog atau berbicara dengan sesama. Itu aja. Saya tidak melihat agamanya. Ilmu dan adab dalam menilai seseorang. Jangan merasa sok menjadi ahli surga. Tuhan mengatakan Anda ini kafir, Anda ini sesat, Anda masuk neraka. Saya Islam aliran ini. Oh, saya Islam ini. Oh, saya ahli surga. Itu nggak boleh. Itu nggak ada adab namanya. Nggak masuk dalam retorika. Anda yang tidak masuk dalam retorika. Anda baru datang sudah. Al-Fakir dan semuanya saya turun dulu karena nggak sesuai dengan jawaban. Oh, itu aja turun. Ya, Anda berpikir lah baru berdiskusi dengan saya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan dulu. Assalamualaikum untuk Om bukan ateis ya, silakan. Oh iya. Iya, selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam. Saya enggak tahu karena saya dengar pas masuk udah pertengahan, saya enggak tahu apakah memang pro Kristen ini beragama atau tidak ya. Saya kurang tahu, cuman dari penyampaiannya saya pikir memang kritis gitu ya. Nah, saya pengen tanya dulu. Ini Bro Christian menggunakan aksioma apa untuk bicara tentang keberadaan Tuhan dan juga perangkat-perangkatnya, Bro? Terserah Anda bagaimana Anda berpikir dan menilai saya dari mana. Tapi saya sudah disclaimer awal kalau saya bukan ateis. Oke, maksudnya pertanyaan saya begini, Bro menggunakan aksioma apa untuk bicara tentang Tuhan dan perangkat-perangkatnya? Ya, dari agama, Bro. Oh, aksioma Anda apa? Ini khusus untuk orang Muslim. Oh, jadi aksiomanya berarti kitab suci. Ya, untuk Muslim. Jadi aksiomanya apa nih? Ya, ini asumsi yang saya berikan untuk mereka-mereka yang Muslim. Gak mungkin saya mengatakan Al-Quran, mengatakan Allah ke Hindu. Kan gak mungkin kan? Ya. Jadi ya udahlah, itu pertanyaan klarifikasi dari saya. Saya pikir ya dari pernyataan tadi saya pikir Bro ateis gitu atau mungkin agnostik atau apa sehingga saya naik ke atas. Ya, beragama ya sudah. Ya saya pikir ini untuk mungkin pendalaman terkait dengan pengetahuan Tuhan ada atau kitab suci itu salah ya silahkan. Cuma saya pikir Kristen tadi ateis, makanya saya tertarik. Saya pikir kalau Kristen ateis, saya pikir ada kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Kristen. Tapi dulu 4 tahun agnostik saya, hampir ateis, tapi enggak. Sekarang enggak. Iya, jadi tadi ada hal yang menarik ya ketika Kristen bilang, ada pernyataan yang menarik ketika Kristen bilang kita bicara tentang bicara menggunakan logika. Ini kan menarik ya. Makanya tadi saya tanya aksioma yang digunakan untuk bicara tentang Tuhan dan perangkat-perangkatnya itu apa. Saya pikir Kristen akan menjawab bahwa aksiomanya logika gitu ya. Artinya bahwa ya memang logika formal. Iya, ketika bicara tentang logika maka kita mencoba untuk mengenyampingkan kitab suci begitu. Makanya saya pikir wah ini menarik nih, ternyata Bro Christian ternyata orang yang beragama juga, cuman di sini di room ini hanya ingin kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membuat kita orang-orang beragama apakah tetap konsisten dalam konteks berargumentasi. Ya itu aja sih. Saya pikir bagus, itu dari saya bagus. Ya. Iya, saya pikir itu ateis, makanya saya tertarik untuk naik itu karena ada beberapa pertanyaan, misalnya ketika Bro pengen pembuktian apakah kitab suci itu benar atau salah. Jangan menambah-nambahkan, jangan mengurang-urangkan dari diksi yang saya katakan, ya. Iya.
Saya nggak begitu kasih emosinya. Baik, saya kasih kesempatan dulu untuk Bang Daud ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Daud, selamat bergabung. Silahkan mau menyampaikan statementnya, Bang Daud. Oh, turun ya, mungkin sinyalnya. Ya, mungkin Bang Bam silahkan mau menambahkan. Ya. Tadi pertanyaannya itu apa itu adab, dan Chris sudah menjawab bahwa ilmu tertinggi adalah adab. Maka nggak mungkin juga orang beradab nggak taunya nggak berilmu, tapi orang yang berilmu pasti akan menjalankan adabnya. Istilahnya memanusiakan manusia atau etika, beretika. Mungkin yang dimaksud tadi oleh Bang siapa namanya tadi bahasa Arab aku belum baca. Mungkin karena Chris menjawab saling potong memotong, jadi seolah-olah tidak ada adab. Tapi jawaban yang ditanyakan tadi, adab itu apa? Ya ilmu tertinggi yaitu adab. Orang yang berilmu yaitu orang yang beradab. Gak mungkin juga orang yang beradab kemudian dia merasa tapi tidak punya ilmu gitu, adabnya tidak ada gitu. Maka itu bukan orang yang tinggi ilmunya. Makanya ya seperti itulah keterangan bahwa ilmu tertinggi adalah adab. Sebenarnya aku gini ya, ingin menengahi di antara keduanya, karena Al-Quran itu bisa dianggap suci bagi yang dianggap menyucikan. Ada juga yang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, karena bila kitab Al-Quran itu adalah hilang, dibakar atau disembunyikan, dihanguskan seluruh alam semesta, maka dalam surat Al-Mumtahanah sudah dikatakan akan disimpan dalam hati-hati orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang sebagai penghafal hafiz. Jadi bisa dibikin dengan dibuat Al-Quran yang baru dengan isi yang sama. Bisa juga dikatakan itu tidak suci, tapi karena disimpan di dada-dada orang yang berilmu. Ada juga yang mengatakan kalau Al-Quran itu suci. Suci itu kenapa? Karena dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang bertakwa, karena isinya kalamullah ataupun firman-firman Allah yang sudah disimpan di dalam dada-dada orang yang berilmu. Jadi menurut saya hargailah mereka yang menganggap bahwa kitab suci adalah suci, dan kita juga harus pahami mereka yang menganggap bahwa Al-Quran itu tidak suci. Situ aja. Udah. Kalau menurut aku ambil garis tengahnya aja. Baik, terima kasih Bang Bams ya. Saya kasih kesempatan ke Gus ya. Silakan Gus Day. Ini udah tuntas sampai 4 ini host. Tinggal nunggu penjelasan statement dari Bang Christian. Tapi sebetulnya ya 4 tadi ya lanjut, mungkin saya balik lagi ke Bang Chris yang mengeluarkan. Iya, tadi masih nanggung di Bung Alif. Saya hanya menanyakan statement awal saya kan. Setuju atau tidak Al-Quran itu bukan kitab suci? Simple jawab, setuju, tidak, simple kan? Dalam beragama tuh kita nggak boleh ada keraguan, harus percaya. Kan saya bilang tadi Al-Quran adalah kitab suci. Iya, itu kalau secara normalnya sudah pasti Anda mengatakan itu suci, sudah pasti tidak setuju dengan argumen saya kalau Al-Quran bukan kitab suci. Anda jadi baru cerdas sekarang. Anda baru cerdas saya sekarang. Saya ingin mendengar dari mulut Anda. Baru cerdas. Aduh, kenapa sih menunda kecerdasan terus dari tadi? Loh, saya rasa Anda yang nggak cerdas. Oh ya udah nggak apa-apa, yang saya nggak cerdas nggak apa-apa, cuman dari tadi saya menghargai orang bukan dari jabatan, bukan dari apa, dari ilmu dia, dari iman dia, itu yang saya hargai. Sorry teman-teman, saya kayaknya memang ini kan room teman-teman ya untuk bahas tentang agama teman-teman. Cuman saya pikir ada beberapa hal yang Bro Christian harus ya karena tadi mengklaim bahwa Bro paham tentang logika, maka Bro harus menghindari kesesatan berpikir formal ya yang saya dengar ya. Misalnya ada at home terhadap Bang Alif, itu harus dihindari. Ya, argumentasinya kalau bisa yang Bro serang, jangan kemudian menyerang sesuatu yang tanpa. Yang mengatakan saya baru berpikir siapa? Bro Alif. Jangan salah dari tadi lo merendahkan orang terus. Loh, di awal saya mengatakan saya paham. Pasti jawabannya itu karena dia sebelumnya mengajukan diksi ini. Tapi dalam diskusi nggak jarang ada 2 jawaban, bahkan 3 jawaban, ada juga 1 jawaban. Jadi jawabannya apa? Ketegasan dari Bung Alif sebagai orang yang beragama. Saya paham tadi yang dimaksud Bang Chris gitu. Ini saya mewakili teman-teman audiens juga karena kita ditonton orang banyak juga. Jadi saya menghargai pertanyaan atau statement dari audiens. Audiens ada yang bertanya nih Bang Chris,
dasarnya dari Bang Kris ini menanyakan 4 statement tadi itu apa gitu dasarnya katanya. Silakan. Iya, itu sama seperti yang ditanyakan Om bukan ateis. Aksiomamu apa? Karena kan akhirnya aksioma itu sebuah pernyataan yang sudah pasti kebenarannya itu sudah ada. Kita kasih pernyataan, jawabannya sudah ada. Dan ini cara aku berpikir. Iya, aksioma itu agama itu nggak bisa. Oh, ini ayatku. Ini ayatmu nggak benar. Nah, itu tolol kalau begitu cara menyebarkan agama. Baik, kalau tadi Bang Kris menyatakan sudah ada jawabannya, mungkin dilanjut aja Bang Kris pemaparan ya menurut Bang Kris. Alif ya. Bung Alif. Ya, tadi tiga-tiga sudah Anda jawab. Udah enak tuh. Oke, yang keempat. Berarti kan statementnya kan bukan setuju nggak Al-Quran kitab suci, tapi setuju nggak kalau Al-Quran bukan kitab suci? Silakan Bung Alif. Ini diulang terus ya. Ini kan saya bilang. Setuju atau tidak itu doang. Saya tahu ada ketegasan. Padahal jawaban saya itu sangat tegas loh. Iya, tapi kan diksi saya bukan setuju nggak Al-Quran kitab suci, tapi setuju atau tidak kalau Al-Quran itu bukan kitab suci. Ini klaimnya, sorry ya, saya potong ya, maaf ya Pak host. Seperti cerdas cermat gitu. Maksud saya begini, kalau klaimnya adalah bahwa debat atau diskusi, maka naturnya adalah argumentasi. Saya pikir kalau Christian paham ya, berarti jangan hanya sebatas tanya jawab. Iya, maksud saya begini. Kalau kemudian ada bertanya, maaf saya potong. Kalau misalnya Christian saya pengen dianggap, oh si Chris ini, maaf ya, mungkin si Chris ini tolol, sok pinter, sok bijak, sok ini. Nah, makanya aku ini saya balikan ini. Saya hanya meminta jawaban ketegasan dari Bung Alif, seorang yang beragama Islam. Dalam Islam itu harus yakin, beriman, nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan. Nah, Anda membela Al-Quran. Nah, setuju atau tidak kalau saya katakan Al-Quran bukan kitab suci? Tidak setuju. Nah, oke, kalau saya bertanya kepada Christian begini. Asumsi di balik pertanyaan Anda itu apa? Silakan Anda sadar ulang kalau Anda itu tidak ada keraguan, nggak ada. Bro, kan kalau Islam demi Allah saya setuju. Insya Allah saya setuju. Insya Allah saya tidak setuju. Demi Allah saya tidak setuju. Simple. Tadi sama host saya Al-Fakir udah menjawab ya Bang Kris ya. Tadi juga Bang Alif sebetulnya sudah menjawab. Tapi kan diksi statement ini biar nggak salah paham loh. Saya bukan memberi, saya tidak memberi statement setuju. Saya izin turun ya teman-teman ya. Makasih Bang Al-Fakir udah ya, terima kasih teman-teman. Baik Bang, terima kasih juga sudah mampir di room saya ya. Baik. Pertanyaan saya yang keempat adalah Al-Quran bukan kitab suci. Saya bukan bilang Al-Quran kitab suci, tapi Al-Quran bukan kitab suci. Bung Al-Fakir orang yang bijak, dia mengatakan tidak setuju. Nah itu bagus, ada pemahaman, ada jiwa jihadnya, ilmu jihadnya dalam menolak gitu, yang nggak benar. Nah ini Bung Alif, saya mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, setuju atau tidak? Aku ikut gabung lah. Kalau aku termasuk orang yang tidak setuju, karena udah jelas tadi sudah sampaikan. Nah, oke, Bung Bang, oke tidak setuju. Simple kan? Simple itu, ini bagus, ada keyakinannya, ada ininya. Nah, Bung Alif gimana? Bang, kalau Anda nggak setuju dengan jawaban saya, sebenarnya lanjut aja gitu. Enggak, saya bukan setuju, cuman Anda kan gimana? Anda tuh pro atau kontra dengan apa yang Anda ucapkan? Nah, pertanyaan pro atau kontra ini seolah-olah menunjukkan kepada sesuatu yang tidak paham gitu loh, apa yang dijawab. Kan saya bilang tadi ya, kalau mau bermain kata, mau sampai mana? Saya tadi itu sudah ngalah ketika saya bertanya bahwa yang kau maksud Al-Quran itu mana? Kamu Al-Quran ada berapa? Mau menjelaskan. Al-Quran itu ada berapa emangnya? Oke, berarti kita main di sini dulu ya. Iya, coba. Oke, kita main di sini. Yang kau maksud Al-Quran itu mana, pertanyaan saya? Enggak, aku nanya, emang Al-Quran yang lu tahu ada berapa? Al-Quran itu satu kalamullah. Ya udah, berarti cuma satu kan? Ya udah, yang itu. Nah, makanya yang kau maksud Al-Quran itu mana?
Ya sudah, yang Anda tahu, yang Anda jawab. Ya, faktanya memang cuma satu kan, kalamullah itu kan. Ya udah, berarti yang itu. Berarti Anda nggak berpikir. Jawaban saya apa? Suci kan? Iya, tapi statement saya setuju Jadi, atau tidak. saya pertanyaan itu selalu ditanya balik. Saya baik hati. Nah ini nih, udah ini saya apa? jawab. Nah sekarang gini, dalam pemahamanmu itu Al-Quran itu yang mana? Ya faktanya kan Al-Quran kalamullah itu cuma satu kan. Ya udah, berarti yang mana itu. coba? Yang mana? Ya sudah, yang Anda maksud. Makanya Loh, katakan kok yang kalau ada kau maksud? mengatakan yang mana, Bentar. berarti Jangan kau yang Anda sudah maksud. menduakan, meninggalkan Al-Quran. Nah ini lucu. Jadi Halo, gini. Anda yang lucu. Tuh kan. Ya, padahal tinggal dijawab aja, nggak setuju, tinggal dikasih Iya, penegasan Bung Nuryadi ini Al-Quran. pinter nih. Tinggal jawab aja, nggak usah belit-belit. Karena Saya itu tahu. simbol apa Pak Kris ini mau mencoba menggelitik pertanyaan dengan diksi yang terbaik-baik dengan cara mengolah logika. Artinya tinggal dikasih penegasan aja selanjutnya gitu. Kalau Iya, nggak setuju penegasannya apa gitu. Makanya sepakat ya, Al-Quran itu yang kalamullah itu ya. Iya. Oke, itu dalam pahamu itu seperti itu ya. Statementku, Al-Quran bukan kitab Tuh suci, kan. hanya itu. Ya. Iya. Jangan Mana yang kau ditambah-tambah, maksud? jangan dikurang-kurangkan. Yang kau maksud mana itu? Yang kau maksud Al-Quran bukan kitab Oke. suci mana itu? Kalau Kris Jadi enak diskusi sama kalau Pak Nuraidi coba sedikit dulu biar nunggu saya nunggu Jujur aku ya, jawabannya. kalau begini cara diskusinya, lebih baik aku diskusi sama Enggak, konten-konten. Pak Kris ini tadi punya diksi, punya statement tadi. Dia menyatakan statementnya itu Al-Quran bukan satu kitab suci bagi mungkin, atau itu bagi dia atau bagi siapa. Tapi di pertanyaan selanjutnya setuju atau tidak itu tergantung siapa yang ditanyakan gitu. Bagi orang yang beriman akan langsung menjawab dengan tegas. Bagi yang ragu mungkin tetap ragu. Ini ada sebentar, Iya, saya di Bung report. Kris. Oke. Ini ada Gak apa-apa, lanjut. teguran ya dari TikTok ya. Lanjut. Hati-hati ya teman-teman untuk statementnya ya. Itu statementnya Bang Kris ya, cuman kita kan nggak mengamini itu, artinya Enggak, cuman jawab saja. Bung Alif setuju atau tidak, simple kok. Itu nah doang. Bang Alif kalau misalnya nggak setuju tinggal jawab nggak setuju dan Bung Al-Fatih penegasannya tidak apa, setuju. gitu Bung loh. Bams tidak setuju. Nah, Bung Alif gimana? Setuju atau tidak? Oke, ini kan saya bilang dalam ranah diskusi dan kita Ya. paham arah pembicaraan saya bilang Ya. tadi. Nah, sekarang begini, Al-Quran yang kau maksud itu mana? Iya, yang kalamullah tanya. yang Anda maksud cuma satu. Oke, yang itu. Nah, Yang silahkan saya lanjut, maksud setuju atau atau tidak? yang kamu maksud? Yang kamu maksud itu mana? Yang Anda pahami itu kan? Ya sudah, yang itu. Jawab saja. Jangan seperti wanita berbelit-belit. Oh, berarti Jadilah kamu pria yang tegas. Oh, enggak gini. Berarti Bang Christian itu sepemikiran dengan saya ya? Iya. Oke, kita kunci semua kawan-kawan ya Kunci. bahwa Bang Christian itu sepemikiran dengan saya. Oke, kalamullah itu. Baik, lanjutkan. Dan saya tadi tegas katakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Iya. Itu Berarti jelas kalau jawabannya. saya katakan Al-Quran bukan kitab suci, Anda tidak setuju ya? Ya jelas dong. Nah, kan simple kan? Dari tadi berbelit gitu. Loh, kenapa berbelit-belit? Justru saya udah bilang kayak gitu, kamu itu main narasi gitu loh. Tidak bermain narasi. Masalahnya betul Mas Christian ini, masalahnya kenapa pertanyaannya nggak simple aja gitu loh, nggak langsung straight to the point gitu loh. Artinya sekarang- kenapa mesti ada tambahan bukan di depan Quran gitu loh. Artinya kenapa nggak langsung aja apakah Quran itu kitab suci gitu loh. Kenapa mesti ditambahin satu kata lagi seperti itu gitu. loh. Ya, Karena Anda kalau kenapa? ujian, gini Anda Gini UN, bang, sekolah gini dasar. bang, gini bang. Mobil Sorry itu ya. bannya 4 atau tidak? Kamu mungkin tanya ke guru, Bu, ini soalnya mau saya mobil mana? Mobil dozer kah? Mobil bus kah? Mobil truk kah? Yang bahan 6 kan nggak mungkin begitu. Ini jadi ini Baik. lagi ujian nih. Enggak gini loh. Baik. Kalau saja tadi kamu ketika saya tanya menjawab sesuai dengan apa yang saya paham kalamullah, itu akan cepat selesai juga. Tadi kamu tuh nggak mau jawab. Nah, makanya, oke, ini biar Ah, lanjut. itu mau Biar lanjut Anda jawab. silakan. Ya, ini berlanjut Anda jawab. Al-Quran bukan kitab suci. Setuju atau tidak? Ya Allah, Gusti Iya, diulang-ulang berlanjut terus ya. Saya ingin melihat ada nggak ketegasan Anda dalam berdiskusi. Ya betul, Al-Quran yang kalamullah itu saya tidak sepakat Anda berkata demikian. Berarti tidak setuju kan? Iya, Oke, simple. Nah, selesai. Dari tadi kan kita enak. iya dari tadi aku Salah lagi minta cewek jawabanmu. ibetnya. Oke, Al-Quran yang kau maksud Christian apa? ini paham, Christian ini cuma minta penegasan kalau
jawabannya itu kita berani menjawab gitu loh. Artinya Iya, Betul, jangan Pak. ngaku Saya saya paham. sering debat, tapi nggak ada Enggak. ketegasan dalam berpikir. Waduh, tuh kan menjustifikasi terus gitu loh. Enggak. Saya hanya makanya saya katakan tadi kayak. Oke, lanjut ungkapan aja, bawah lanjut. ini. Nggak usah ngebahas ini Ya. lagi, monggo silahkan Ya, lanjut. mohon Gitu maaf, aja. saya memang orangnya kritis berpikir. Loh, saya juga seperti Bung yang kritis, di bawah. makanya Enggak, tadi enggak. saya tanya, Bang. Saya Loh, nggak bener nggak? bicara sama Anda. Saya nggak bicara sama Anda. Ini saya lanjut. Oke, Anda silahkan mute. Saya memang kritis dalam Saya nggak mau ditanya nih. Bang Christian. Silakan Bang Anggapan. Saya nggak mau Bang ditanya. Anggapan. Silakan Bang Anggapan. Mau komentari ya. Bang Kingpin selamat datang juga ya. Saya menunggu pertanyaan dari Mas Christian nih. Nanti terlalu Saya lama. nggak mau ditanya. Saya rasa sudah cukup. Sudah banyak yang ini. Oke, Oh, iya. saya lanjut. Oke. Oke. Ini sudah clear nih soal Al-Quran yang suci itu. Belum, ini kan biar saya jelaskan. Dari 4 musi yang saya Oke, berikan. oke. Nah, Bang tapi- Christian, empat statement yang tadi diberikan bisa diulang lagi Bang agar tidak terputus Oke. benang merahnya dalam yang dialog pertama, atau diskusi. Tuhan itu tidak ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Dan yang keempat, Al-Qur'an bukan kitab suci. Nah, oke. Kenapa saya begitu tadi dalam bernarasi? Karena saya kritis sama seperti yang di bawah saya tadi saya bilang. Bisa tunjukkan Al-Qur'an. Ada, yang mana buktinya? Anda kan muslim ya. Sama seperti Bung Al-Fakir. Di awal juga saya gitu kan. Teman Anda yang mana? Nanti Anda berbohong. Nah, itu karena itu seorang diskusi menegaskan apakah dia ada ketegasan atau dia hanya berpura-pura atau dia hanya bermanipulasi. Iya. Bisa Makanya dipoin tadi nggak? saya Nggak usah paham. Jadi, Bung Ali, saya terus. nggak menyebut Anda, tapi Jadi kalau Anda Bang, merasa gini alhamdulillah. teman-teman. Halo, jadi Bang hargai waktu Christian dong. ini- Bung Chris, itu Anda mendapat menyimpulkan hal seperti itu artinya Anda sudah melalui apa ya banyak Tidak, pemikiran itu kan- artinya. Iya, tidak. Makanya sabar. Nah, Artinya kan diksi seperti itu kan keluar karena emang mau atau apa ya namanya menihilkan banyak hal artinya tidak. mengcounter apa yang kita pahami. Coba kita langsung minta penjelasannya dari poin 1. Ya, landasan Biar kita- daripada 4 statement tadi dari Bung Kris. Silakan Bung Christian. Tadi kan Yang saya tadi kan pahami sih statement kayak gitu sih yang dipakai buat mengcounter apa yang kita kita pelajari artinya gitu. Statement seperti itu gitu. Apakah seperti itu Bung Christian? Saya lanjut. Ya, Ya, lanjut. ya. Oke. Kalau memang ada yang mau memotong lagi silahkan potong dulu sebelum saya ngomong. Jadi nanti nggak potong-potong. Mungkin Bung Alif mau memotong lagi belum puas silahkan Bung Alif. oh enggak, kita diskusi nanti statementmu juga kita menguji juga statementmu gitu loh. Udah lanjut. Oke. Bung Alif nggak ada potong-potong nanti ya. Biar saya lanjut ya. Diskusi atau kau narasi terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah. Ini Bung Christian Oh, ini. satu arah nih ke Mas Alif doang nih. Ya. Saya suka menguji orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang, Iya. selamat bergabung yang baru bergabung ya. Makanya Jadi- kalau ada yang kenal saya, paham saya, di bawahnya paham saya. Mereka tahu saya mengejar orang-orang yang maaf ya oknum mau dari Islam Kristen yang berpikir radikal ras itu saya kejar. Iya, Bang Christian ini kan sudah pakar, makanya dia Enggak, menguji saya nggak orang. pakar, saya masih pakir Loh. ilmu. Waalaikumsalam. Barusan bilang menguji. Ya udah lanjut. Gak usah. Ya sudah, Anda silakan kantongi kepedean Anda dalam berpikir, Bung Alif. Loh, Oke. gimana sih? Anda pede barusan senang menguji orang gimana sih? Ya saya menguji, tapi saya nggak mengatakan saya pintar. Oh, yang menguji itu kan berarti menguasai. Enggak. Aduh kan dibikin polemik lagi. Ya udah lanjut, monggo. Saya Ibrahim banyak kalah dari tadi. alaihissalam saat kecil ya, Hmm. saat kecil dia tuh diasingkan ke goa bersama ayah dan ibunya. Dia nggak tahu, tapi dia menguji berpikir pada ibunya, ibu, Tuhan saya siapa? Dia jawab ibunya, Tuhan saya ya ibumu. Tuhan ibu Aduh. siapa? Tuhan ibu ya bapamu. Tuhan bapak siapa? Host Dia boleh menguji. ke poin gak, Nah host? itu dia menguji atas dasar ketidaktahuannya. Bukan berarti tunggu Anda pintar baru Anda bisa menguji. Silakan Jadi Bang Alif jangan langsung bodoh dalam berpikir. ditanggapi aja ya. Langsung. Ya. Berilmu sebelum beriman. Ya, biar nggak tersesat. Itu saran dari saya. Kalau iman tanpa ilmu ya begitu nanti
dan terlalu pede mengatain orang. Oh, Anda nih sayang Islam kok Anda. Udah langsung aja lah, kelamaan dari tadi nunggu. Maksudnya apa sih kan? Posisinya gimana? Posisinya gimana? Nah, kesabaran itu penting dalam Islam. Sabar tuh. Iya, kelamaan tadi orang sabar juga dapat dapatnya. Kelamaan. Iya. Host, bantu ketegasannya, host. Kita juga di sini orang banyak, bukan dengan salah orang aja. Orang banyak juga, bro. Jadi Anda kan mengeluarkan statement 4 tadi harus bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan juga gitu. Iya, saya mau ngomong dipotong terus. Oke, teman-teman saya minta diam dulu ya. Lanjut, Chris, lanjut. Ya. Silakan. Nah, Afwan ya, Skron. Nah, apanya mau tabayun di sini. Oke. Mungkin ini terakhir dalam saya bertabayun di room ini karena memang room ini bagi saya ya, mohon maaf, saya akan jelaskan, tapi bagi saya room ini kurang memanusiakan manusia, terlalu pede dengan keilmuan mereka yang mungkin belum seberapa. Tapi tolong jangan ke-trigger Tuhannya paman saya. Oke. Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Kenapa? Manusia zaman dulu menciptakan Zeus, menciptakan dewa Poseidon. Dari siapa? Dari Plato. Seperti saat petir badai, oh ini dewa Zeus sedang marah. Mungkin saat tsunami, gelombang besar badai di lautan, oh ini dewa Poseidon sedang marah. Atau saat terjadi peperangan, oh ini dewa Ares sedang murka dia menyumbang peperangan. Atau saat kita tidak beruntung, oh dewa Fortuna sedang tidak memberkatiku. Itu atas dasar ketidakmampuan. Atau saat dulu orang susah, mereka menumbalkan Tuhan sebagai Tuhan berikan aku rezeki. Jadi dengan dia memanfaatkan Tuhan, jadi dia baru sungguh-sungguh. Tapi ketika dia sudah kaya, sudah di atas, dia lupa ke Tuhan itu. Dia lupa akan Tuhan. Tunggu dia jatuh saja baru ingat Tuhan. Itu Tuhan. Nah, agama itu sendiri di dunia tuh ada 3.200 sekian, mungkin hampir 4.000 agama. Bahkan satu agama ada yang Tuhannya 2, ada Tuhannya 3, ada Tuhannya 4, bahkan ada Tuhan yang sampai 100. Ada. Itu agama. Mereka punya Tuhan semua. Tapi jelas Tuhan itu tidak ada. Karena itu hanya karangan manusia. Ya. Dan yang kedua, mau dipotong silakan. Sebentar, Bro Chris, itu hanya Tuhan itu tidak ada, hanya ciptaan manusia. Itu bisa dijabarkan lagi, itu belum beres sebetulnya itu. Ya sudah, makanya saya katakan kamu potong, silakan potong dulu biar Anda puas. Sih potong dulu. Iya, itu saya bertanya. Oke, lanjut yang kedua apa yang kedua? Setelah itu saya mau nanggapi habis itu. Coba saya mau dengar lagi coba. Coba. Saya males, saya nggak suka. Dari tadi dipotong terus gitu. Enggak, saya Anda kan bernarasi tapi itu cukup berat untuk ditalar ya. Artinya pada saat Anda bilang Tuhan itu tidak ada, itu mengecewakan banyak orang. Artinya Anda sudah melukai banyak orang. Kalau ya tidak, ini pemahaman saya. Saya tidak mencari kebenaran. Itu saya berpikir. Enggak, artinya enggak, maksud saya nanti mau menanggapi izin untuk host nanti kalau pada saat Kristen selesai. Mau dilanjut atau mau mendengarkan counter saya dulu? Oh silakan, mau dipotong biar makin lama. Saya rasa gini, oke, Christian dilanjut dulu, nanti udah selesai silakan ya teman-teman untuk menanggapi atau mengcounter, silakan. Ya. Oke. Baik ya. Siapa yang mau ngomong? Lanjut lah. Ya lanjut bro. Jadi dari saya jelas itu Tuhan hanya karangan, jadi tidak ada. Oke. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan. Karena apa? Tuhan, dewa, Brahmana, bagi saya mereka itu sama, mereka semua Tuhan. Tapi tidak dengan Allah. Jadi mohon maaf, saya tidak mau menyekutukan Allah dengan para mereka itu yang karangan. Karena Allah itu maha atas segala atas, tidak disekutukan, tidak disamakan. Ya, jadi dia itu berbeda. Saya sepemahaman yang kedua nih. Ya? Lanjut. Ya. Nah, makanya saya katakan Tuhan tidak ada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan. Tuhan, God, dewa atau sesembahan. Makanya tadi saya bilang saya udah paham arahnya kemana ya. Lanjut. Maaf sekali, saya tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan sesembahan yang lain. Tidak. Allah. Tapi Tuhan itu emang merujuk ke Dia loh. Artinya jangan menolak kata Tuhan juga gitu loh, Pak Christian. Kalau Anda mau potong, silahkan dari sekarang Anda potong. Nanti saya akan lanjut. Oh enggak. Lanjut. Maaf. Baik. Oke. Jangan terpancing dengan kata Christian dulu. Biarkan dia leluasa.
Ya lanjut. Saya mute dulu yang lain ya, teman-teman. Saya mute dulu yang lainnya. Silakan Bro Chris, silakan. Oke. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Makanya saya katakan, coba buka dalam sifat-sifat Allah itu, ada nggak di situ dikatakan kalau Allah itu ada, atau di Al-Qur'an ada nggak satu ayat yang mengatakan bahwa aku ini ada atau Allah ini ada? Kalau memang ada yang bisa menunjukkan, silahkan bicara. Kalau tidak ada, biar saya lanjut. Lanjut. Oke. Jawabannya jelas tidak ada. Tapi kita dapat melihatnya dari eksistensi. Nah, itu bagi kalian para Islam. Nanti kalian tuh akan didebatkan. Hai orang Islam, kalian mengatakan bahwa di kitab kami, kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, kalian akan nyembah Yesus. Tapi di kitab kalian tidak ada mengatakan bahwa Allah itu ada. Nah, itu bakal menjadi perbandingan. Tapi itu kalau kalian tidak berpikir, itu adalah perbandingan yang salah. Kita dapat melihat itu dari eksistensi ke esensi. Tapi dari eksistensi ke esensi, adanya legitimasi yang bisa menghasilkan eksistensi dan esensi. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan apakah Allah itu Tuhan atau apakah Yesus itu Tuhan. Nah, jika Allah itu tetap ada itu eksistensi. Walaupun tidak ada ayat yang menyatakan Allah itu atau aku ada. Nanti dibandingkan, lalu kenapa Yesus tidak diakui sebagai Tuhan? Tuhan itu sebagai status, bukan eksistensi. Tahu Tuhan sebagai status, walaupun tidak ada ayat yang menyatakan Yesus aku Tuhan sebagai status. Jadi ingat, itu bukan perbandingan. Jadi kalau kalian didebatkan suatu saat dengan seperti itu sangat gampang men-triggernya. Nah, dengan dia menyatakan keberadaannya, firman-firmannya ini, nah itu jelas kalau dia ada, berarti ada eksistensi, ada legitimasi dari para eksistensi yang menjadi esensi ini. Kita bisa melihat. Tapi pahami ada, ingat ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata ada itu ada. Ada itu berarti ada akhir, ada awal, ada akhir. Jadi kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan berakhir. Kalau Tuhan itu mengatakan orang ada, jelas karena Tuhan itu akan berakhir. Mungkin Tuhan yang mereka percayai, tapi jelas Tuhan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata ada itu ada, yang diciptakan oleh ada, yang sebelum kata itu ada, dan telah ada sebelum kata ada itu ada. Itu lebih dalam maknanya. Ya. Yang artinya kata ada itu adalah sebuah kalimat yang terucap dalam konteks ruang dan waktu. Ya. Bahkan arsy, langit dan bumi itu sendiri adalah konteks dari ada, ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, di atas langit dan bumi, di atas ruang dan waktu, tidak terikat. Yang artinya dia telah ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Setuju atau tidak situ? Nanti lanjutkan dulu, selesaikan dulu, nanti teman-teman yang lain menanggapi. Lanjut dulu, udah beres Bro Chris atau masih ada? Bro Chris? Ya, oke. Ya, saya hargai Bung Alif ini yang merasa sangat pintar, saya hargai. Tapi ini cara saya mengenal. Saya nggak terlalu simpel itu mengenal. Hampir 3 tahun secara saya menyampaikan ini. Dan itu. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain itu ada setelah kata ada itu ada. Adanya awal, adanya akhir. Adanya baik, adanya benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Nah, untuk Al-Qur'an itu 3 ya, sudah terjawab ya, dari Tuhan ke ada. Al-Qur'an bukan kitab suci. Jelas saya mengatakan itu. Kalau tadi Bung Bams menyatakan apa? Ya, boleh seperti itu dijawab. Nah, yang kita pahami tadi ada benar ya, tadi Bung Alif yang pintar ini menjawab bahwa mushaf. Iya.
Itu mushaf, bukan Al-Quran. Yang kalamullah itu adalah Al-Quran, lisan. Sementara kalau dia sudah ke teks atau tulisan, itu jatuhnya mushaf. Dan mushaf tertua ya, yang ditemukan tuh di Birmingham, Inggris itu. Itu masih yang telah ditemukan ya, mushaf tertua. Itu dari konteks penulisan ada miss 1%, 99%. Tapi secara makna 100% benar masih benar. Tapi yang sebagai mukjizat 1400 tahun adalah Al-Quran, bukan mushaf. Makanya yang katakan Bung Bams itu benar. Kalau mushaf itu dibakar, dimusnahkan, itu gak akan hilang. Karena apa? Masih ada di para hafiz Quran. Para hafiz Quran ini telah diuji pemahamannya. Dari siapa? Dari para guru. Apa buktinya mereka itu diuji? Ada ijazahnya, ada sertifikatnya. Yang beri siapa? Gurunya. Gurunya itu dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya itu dapat dari mana? Dari guru-gurunya hingga ke mana? Hingga ke sahabat, hingga ke Rasulullah SAW. Karena Nabi itu menguji bukan dari teks, bukan dari teori. Dia itu Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi bukan berarti dia bodoh. Bukan berarti dia tidak bisa membaca dan menulis, dia bodoh. Tidak. Karena itulah bukti kewahyuan dia. Kalau dia bisa membaca dan menulis, sudah pasti akan diragukan kewahyuan dia. Tapi dia bisa membaca nggak kalau ada tulisan? Dia tahu. Ya, bukan. Oke. Karena di surah An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan. Jadi nyatanya apa? Nggak ada pertentangan. Karena apa? Al-Quran itu tidak bisa disentuh. Karena apa? Adanya dalam pikiran, di hati kita. Orang-orang yang suci, beriman. Suci bukan berarti dia suci, tidak. Hatinya suci. Dia paham. Nah, kalau di setiap mushaf, itu kan ada terjemahannya, ada tidak. Tapi ada tuh satu lembar atau depan belakang, itu yang ada salah. Atau tasinya itu salah informasinya. Nah, di Indonesia itu ada lembaga pentasi Al-Quran. Kalau kalian ada salah, silakan aja cek, bawa itu yang salah. Bawa ke lembaga pentasi Al-Quran. Ya, itu akan untuk diganti. dibetulkan. Iya, betul. Akan dibetulkan. Nah, kalau dari apa sih gunanya mushaf? Nah, kita kan gini. Kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras. Bahkan kita ada yang bodoh, ada yang pintar seperti Bung Alif. Nah, kita ini bodoh. Mungkin kita kurang dalam memahami membaca. Nah, kalau seperti Bung Alif nih sudah juru segala juru, pintar dia dalam memahami segala hal. Apa? Oke. Tapi kita bisa bilang R. Orang Jepang bisa nggak bilang R gitu. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Him panjangnya, bukan him. Nah, kalau orang Jepang itu sudah cukup tuh waktunya itu. Sudah cukup tuh kayaknya. Panjang banget tadi sudah. Yang lain gimana? Menurut saya sudah oke sudah. Tunggu ya. Nah, kita nggak boleh terlalu pede, itu nggak boleh nanti. Tapi masih menarik sih, mau sih mendengerin. Nah, kalau orang Jepang itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan saya mengejek, tapi bukan akan seperti itu. Boleh nggak sama Allah? Boleh. Selama atas dasar ketidakmampuan dia. Karena Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Jadi dibuatlah mushaf itu. Agar apa? Kita bisa mengerti dan bisa melafalkan dengan benar dari makna-makna Al-Quran. Karena Al-Quran ini dilafalkan. Ya. Nah, itu ilmu apa? Ilmu tajwid. Untuk kita tahu cara melafalkan Al-Quran dengan benar sehingga kita selamat dari kesalahan yang bisa mengubah cara makna bacaan. Ya. Karena pada awalnya membaca Al-Quran memang nggak dibakukan secara teori, enggak. Karena para sahabat itu masih mencontoh cara membaca Al-Quran dari siapa? Dari Muhammad. Secara langsung mereka tuh langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Barulah setelah Islam menyebar, itu ilmu tajwid itu disusun untuk menunjukkan cara membaca Al-Quran dari berbagai literatur. Nah, ulama yang pertama kali menyusun ilmu tajwid siapa? Abu Muzahim Al-Khani.
Itu kalau nama apanya Musa bin aku lupa, sorry maaf. Itu ada di sekitaran tahun 325 Hijriah. Nah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya lanjut bentar? Salam. Nah, dan aku dalam mencari atau menemukan yang terjadi ya, inkonsistensi dalam Al-Quran tuh terjemahannya. Kalau dalam versi teks Arabnya, aku belum menemukan poin pertentangan. Dan pengujian subjektif ini bisa kita lakukan secara kolektif oleh masing-masing individu, boleh. Semakin cepat kita mencari, mungkin akan mencari kesalahannya, silahkan. Dan yang kalau benar salah itu bukan Al-Quran, tapi Mushaf yang salah ya. Nah, kalau Al-Quran itu memang mudah untuk dihafal, karena Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan dan mudah dihafal. Bahkan di surah Al-Qamar, Allah itu mengulang 4 kalimat. Sungguh pasti kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat atau dipelajari. Dan Allah menantang itu. Maka apakah ada yang mau mempelajarinya? Nah, saya membuktikan mudah. Dalam seminggu saya bisa menghafal, saya paham tuh surah Al-Kafirun, paham surah An-Nas, Al-Fatihah ini. Meskipun saya masih Iqra dalam mushaf. Nah, jatuh nanti itu. Lebih baik mana sih? Lebih baik dihafal atau dipahami artinya? Kalau ditanya lebih baik, pahami saja dulu artinya. Daripada Anda sok-sok menghafal. Lebih baik kita memahami dulu artinya. Kalau ditanya mana yang lebih baik antara memahami dan mengimplementasikan, tentunya lebih baik adalah kita melakukan apa yang dipahami dari Al-Quran. Nah, untuk menghafal kita nggak usah khawatir. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kita bisa menghafal dan bertemu situasi-situasi yang ada di makna di dalam Al-Quran. Jadi jelas, yang Al-Quran itu bukan kitab suci, karena kitab itu adalah mushaf. Tapi suci apa? Makna bacaannya suci. Tapi Al-Quran pun kalau sudah tidak baik atau sudah tidak layak, itu bisa dimusnahkan, tapi ada cara-caranya. Ada kok, kita gunting bisa, atau sudah kita gunting, kita bakar, itu bisa, agar tidak ada. Ya, itu masuk kepada kaidah-kaidah fikih di dalam Islam. Itu bukan menghinakan ya. Nah, tapi kalau itu memang sudah tidak layak, itu adalah bentuk kita mau. Udah, boleh dijawab belum? Ya, Bang Firman, mohon maaf ini Bang Firman baru bergabung. Yang 4 statement sebelumnya sudah tahu? Oh iya, silakan ada Kang Alif situ. Ya. Kang Alif bisa jawab. Ya, jadi ya, sudah sebetulnya. Kalau menganggap seperti itu, ya sah-sah saja. Al-Quran nggak boleh ditumpuk, sah-sah saja. Bible Injil nggak boleh ditumpuk, sah-sah saja. Tergantung orang yang menganggapnya suci atau tidak. Tapi secara faktanya, itu mushaf, itu hanya buku, kertas, bisa disentuh. Tapi kan bahkan pemabuk sekalipun bisa menyentuh, bisa. Tapi yang suci itu bukan mushafnya, maknanya, isinya itu yang suci. Jadi yang suci itu Al-Quran, bukan mushaf. Yang kita kenali selama ini adalah mushaf, tapi kita menamakan Al-Quran. Yang harus diketahui itu mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran itu secara lisan, secara makna. Makanya benar kata Bung Bab, ada di para hafiz Al-Quran yang mereka tuh terjaga. Mereka tuh nggak salah satu titik, satu ayat, satu garis pun tidak salah. Karena mereka diuji pada para hafiz ini. Ada ijazahnya. Kembali lagi, ijazah saya memberi. Para gurunya, itu para guru itu jatuh rantai sanadnya itu hingga kemana? Hingga ke Rasulullah SAW. Bang Christian boleh tanya nggak? Boleh. Kata kitab itu sebenarnya mana? Merujuk kemana? Saya nggak mau lebih panjang ya, sudah terlalu lama. Mohon maaf, bukan saya tidak. Nggak berlaku pertanyaan ya? Jawab. Nggak berlaku pertanyaan. Nanti itu menyinggung agama lain. Mohon maaf. Oh enggak, bukan gitu. Enggak, saya memang nggak mau bahas. Mohon maaf, Bung Alif. Enggak Bung Alif kan ahli segala ahli, pinter. Coba Bung Alif jelaskan, biar saya tahu, mungkin kami tahu gitu. Karena Bung Alif ini saya lihat bagus, bisa menganggap rendah ilmu seseorang. Saya bangga itu. Oh, saya tadi menganggap rendah iman orang ya? Wow saja tuh. Wah, itu saya hargai. Oh, itu merendahkan ya? Oh, enggak. Tapi bagus.
saya rasa. Oh, yo, berarti kamu nuduh saya merendahkan dong kalau gitu. Enggak. Lah barusan? Tapi enggak, saya menganggap Anda pintar. Anda tuh ahli segala ahli. Anda bangga seharusnya. Saya anggap Anda tuh Terus kenapa nuduh saya merendahkan seseorang? Tidak. Ya barusan terucap, diralat dulu dong. Coba ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ya tadi bener ya bilang merendahkan seseorang ya, kawan-kawan. Ya tadi kan ngomong nanya kitab itu merujuk kemana itu Bung Christian gak mau jawab. Iya, memaknai kata kitab itu maksudnya kemana gitu loh. Iya. Nah, kan Bung Alif ini kan ahli segala ahli, orang paling pintar. Saya rasa ya, tapi saya rasa Anda ini orang paling pintar. Nah, saya tadi udah paling... ngaku keilmuan loh, luar biasa. Iya, gimana sih? Oh, saya sering debat, nah bagus lah. bagus. Dituduh terus orang lagi ditanya. Dalam Islam debat boleh kok, asal jangan saling bantah membantah, boleh kok dalam Islam. Aduh, enggak, aku lagi nanya memaknai kata kitab itu kemana arahnya. Nah, saya nggak mau bahas gitu. Karena saya nanti jadi panjang. Tapi kan kalau Anda kan bukan, Anda tuh lebih pintar dari segala yang atas kan berkaitannya dengan kata kitab saja. Suci. Maksudnya kata kitab itu tentang Quran tadi loh. Iya. Memaknai kata kitab itu kemana, yang ditujunya mana gitu loh. Kata kitab suci itu, kitab itu gitu loh. Iya, yang dikitabkan itu kan buku. Enggak, kata kitab karena Al-Qur'an juga mengatakan kitab. Enggak, bukan mushaf. Itu kan terjemahan, Bro. Enggak, bukan gini. Apa? Tunggu. Ketika Al-Qur'an sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan Al-Qur'an lagi, tapi Al-Indonesia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Thailand, itu bukan Al-Qur'an lagi, Al-Thailand. Karena Al-Qur'an itu yang aslinya adalah bahasa Arab Quraisy. Oh enggak dong, kalau Al-Qur'an artinya bacaan dong, artinya bacaan Al-Qur'an gitu. Silahkan. Itu tapi kan Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab Quraisy. Arab Quraisy tetap ada, tapi kan ada terjemahan gitu maksudnya. Iya. Nah, kalau seperti maksudnya tadi itu Christian maksud Kang Alif tadi di ayat suci itu tadi itu katanya mushaf katamu tadi itu ada firman Tuhan ditulis di situ, ayatnya berbunyi itu bicara tentang kitab. Jadi yang dimaksud kitab itu merujuknya kemana maksudnya? Coba sebutkan bahasa Arabnya. Oh, enggak gini. Apakah kata kitab itu selalu merujuk kepada tulisan atau dibukukan? Apakah Anda pikir bahasa Arab itu serendah itu? Terlalu simpel terjemahannya. Enggak, lagi nanya kok dibalik nanya, ya udahlah nggak apa-apa. Makanya Anda jangan inilah. Ya udah, nggak boleh nanya, nggak apa-apa. Aku cuma lagi nanya aja gitu. Iya. Tapi kan saya rasa Anda itu orang paling pintar di sini, orang paling pro. Mungkin. Ya saya penasaran soal tadi gitu. Statementnya kalau dibahas bisa menyinggung banyak pihak itu maksudnya gimana, Bang? Iya. Jadi nggak mau dibahas. Jadi itu gini, standarnya itu kebenarannya sendiri, orang lain nggak boleh bertanya atau apa, bingung juga aku makanya. Boleh, cuman kalau dipuji Anda ke malah saya nggak mau bahas. Enggak kan tadi statementmu kan bukan kitab suci, biar on the track gitu loh. Oh, iya, betul, nah, betul. Yang kamu pahami, ini nggak bahas. Antum lebih paham, antum lebih pintar, antum lebih bisa menilai seseorang. Silakan antum jelaskan apa itu kitab ini. Nah, jadi ada ilmunya. Jadi Anda nggak Ininya apa? Jelaskan dulu statement ya biar kena, bener nggak? Pak Kris, ya saya pengen dengar dari Pak Kris pertanyaannya Bang Alif itu kalau misalnya. Anda nggak mau jawab. Tuh kan, ya udah. Berarti ada yang Anda tahan, ya. Ada yang kutahan untuk menjelaskan. Bukan aku nggak menjelaskan, tapi lagi nggak pas untuk dijelaskan atau lagi nggak pantas saja untuk dijelaskan. Ya tadi itu sebab menyinggung tadi di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab suci. Jadi Anda tidak tahu yang menyatakan itu Al-Qur'an dan Quran. Anda pukul rata. Setiap nama yang sudah berbunyi Al-Qur'an itu artinya bacaan. Bacaan itu yang sudah tertulis. Nah, membaca itu dari teks enggak? Iya, membaca itu dari teks. Ya sudah. Yang di teks lama sudah ditekskan di buku itu mushaf. Iya, di situ kan ada dua ayat, ada kalam Allah itu ada dua ayat kauliyah dan kauniyah. Jadi ada yang tertulis dan ada yang tidak. Nah, ini kita berbicarakan yang mana? Tolong dong sebutin. Nah, Nabi itu membaca atau melafalkan? Aduh, bukan perkara Nabi sekarang, ini punya kita. Kalau Nabi dulu dia nggak pakai Quran.
nggak pakai mushaf karena dia sendirilah ituran itu sendiri. Iya, itu. Jadi sekarang ini yang kita supaya apa? Jadi nggak usah Tuhan ngasih utusan dong kalau begitu. Ya, Anda contohkan orang Islam itu adalah lembut dalam berbahasa, ya. Anda jangan ini. Makanya saya katakan, saya suka mengejar orang-orang. Maaf ya, saya nggak mengatakan kalian ya, tapi saya mengejar orang-orang yang berpaham radikal, rasis, sudah sok merasa wakil Tuhan, ahli surga. Oh, saya ini lebih, Anda nih molaf. Anda Itu prasangka, saudaraku. Hilangkan prasangka itu sendiri. Kita berbicara ini bukan perkara mau surga atau neraka. Ya sudah, Anda jelaskan saja kalau Anda paham. Iya, itu kan statement saya untuk menyatakan kepada apa yang telah kau katakan begitu. Sementara Al-Quran itu sendiri dikatakan bukan kitab suci. Tahu nggak Al-Quran itu apa artinya? Ya sudah, Anda jelaskan. Paling saya pengennya Christian ini pemikirannya dialirkan dulu, maksudnya biarin aja. Tapi ya kalau emang ada respon ya mohon dimaklumi Christian, soalnya agak beda ini pemikirannya. Ustaz Al-Fakir, salam kenal. Ustaz Alif, salam kenal. Ya, salam kenal. Firman, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit aja sih ya. Dari awal sih saya ke-trigger sih dengan bahasanya Mas Christian ini. Jujur saya ke-trigger banget. Ya sebentar, Canat sebentar, ini ada sebuah statement dari Irdayani. Christian ini di roomnya menghujat Islam, membela Oten agar anda tahu semua. Nah, semua Anda biar tahu. Dia ini sering memfitnah saya. Dia mengatakan. Indrayani, mohon maaf ya, saya nggak memanggil Anda Bu, saya nggak memanggil, mohon maaf, Indrayani, Anda tanya sama Bang Zuma, saya ini siapa? Silakan Anda lihat apa jawaban dia, kata saya. Anda tanya sama mungkin ada Sugi, Bung Fahru, Uni Rifa, Bang Romi Syah, tanya saya siapa? Biar Anda tahu saya ini siapa. Anda ini, Bu Indrayani, Anda ini calon-calon ya, maaf ya, Afwan, syukron. Seperti Anda ini bakal menjadi Wahabi, bakal menjadi Khawarij, berpikir radikal, pendek. Saya nggak ada menghujat Islam. Bukan berarti saya tidak menghina Kristen, bukan berarti saya tidak menghujat Kristen. Saya ini Kristen. Nggak seperti itu cara Anda menyebarkan Islam. Anda menyebarkan Islam dengan cara macam-macam ayat. Ayat ini ayat Anda salah, nggak akan diterima, Bung. Tapi sebarkanlah Islam dengan apa? Kosongkan dulu pemahaman agama dia. Dengan kata lain, jadikan dulu dia ateis. Kosongkan dulu agama dia, baru bisa menerima kebenaran. Anda kalau mau mencari kebenaran, buatlah diri Anda merasa tersesat. Kalau Anda tidak merasa tersesat, Anda tidak akan menerima agama itu nggak ada sulitnya, mudah dipahami agama itu. Jadi kira-kira agama kalau nggak masuk hukum akal bukan agama itu, Chris. Oh ya sudah, Bung Firman. Oke. Anda bayangkan Anda lahir dari keluarga penyembah sekte satanik, penyembah setan. Kalau Anda tidak merasa tersesat, Anda akan tersesat. Setuju nggak? Itu akan ada sembah sampai mati itu, setan itu. Nggak ada. Kalau saya nggak merasa dia tersesat, karena saya artinya segala sesuatu yang saya sadari adalah saya sebagai manusia. Nah, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Anda lahir dari Islam, oke? Sebenarnya Christian ini, gue melihatnya gini ya, Pak Christian ini punya semangat kayak punya harapan buat Islam itu tersebar lebih luas, tapi dengan cara yang berbeda, ibaratnya gitu ya. Karena gini, Bang, saya buka sedikit aja ya. Sebenarnya saya udah paham dari awal maksudnya. Kalau ya mungkin semoga aja Allah yang lebih mengetahui niat seseorang. Tapi kalau saya yang dilihat daripada cara menyampaikannya, memang sengaja, Bang. Itu adalah kalau di dalam sebuah produk itu teknik marketing ya. Kalau kita penyampaiannya kontemporer sama-sama dengan orang biasa yang akan didengar mungkin ya udahlah udah biasa gitu kan. Tapi ketika ada yang menurut berbeda ke-trigger gitu ya bahasanya gitu atau kontra gitu ya. Oh ini ibaratnya kita lihat nasi kuning itu ada telur, ada kacang, ada bonten, ada sambal misalnya. Tiba-tiba kita lihat nasi kuning kok dicampur pizza. Nah itu kan akan orang lebih tertarik kan. Nah itu maksud saya ya. Jadi gini Kang Al-Fakir, di situ jelas dikatakan artinya dalam Islam itu kan ada kita harus mengimani Al-Quran dan hadis nih. Sementara ada di situ dikatakan bahwasanya siap-siap kita akan masuk ke dalam api neraka apabila kita menafsirkan segala sesuatunya tadi tanpa dasar keilmuan di dalam Islam itu sendiri gitu.
Ya, Jadi nggak bisa, ada aturannya di boleh situ. Ana jawab? Iya. Oke. Makanya aku katakan tadi Silakan. adab di atas ilmu. Berilmu sebelum beriman. Nah, Anda dari lahir Islam. Saya, mohon maaf, saya lebih tahu bagaimana cara menerima kebenaran itu dengan baik. Anda pernah nggak berbeda agama? Anda pernah nggak meyakini agama lain? Nggak pernah. Saya lebih paham, jadi saya lebih tahu bagaimana caranya menyebarkan agama Islam dengan baik dan benar. Ya, Iya. bukan langsung to the point dengan Perkara Al-Quran. paham dan Ini Al-Quran, ini ayatnya bukan ini. Tidak. bukan perkara benarnya Bung dulu Firman, saudaraku. kalau Dengar seperti dulu itu lah. Anda Maksud saya tadi itu menyebabkan kebencian nanti jadinya. nggak ada. Jangan ada kebencian di situ. Makanya jangan ada opini, ada suatu kebencian. Jangan artinya kita berpraduga. Kita di sini ini tetap artinya kalau berbeda pendapat juga itulah suatu keindahan namanya. Betul. Kalau kita sama pendapatnya ini, saya ikuti kata-kata Anda sendiri, berarti nggak ada kita diskusi ini. Anda membuat statement yang agak berbeda, Ya sudah, ada tujuannya itu kan? pendapat Anda, tapi Anda memaksa saya kalau saya itu tidak. Saya lebih paham. Saya agnostik 4 tahun, hampir ateis. Karena apa? Terlalu banyak belajar. Terlalu banyak kepo dengan ilmu pengetahuan. Makin banyak belajarnya. Nah, makanya Umar bin Khattab ada 3 tahap mencari ilmu. Hingga akhirnya apa? Di tahap ketiga, kita tuh nggak tahu apa-apa. Dari yang awalnya sok pintar, berada di ambang-ambang hingga tidak tahu kita ini akhirnya tahu kalau kita ini tidak tahu apa-apa. Gini, Christian, kita pertanyakan ini sekarang ini inti Islam itu apa sih? Loh, Bung Firman nggak usah framing. Enggak, artinya inti kita kan di Islam nih. Bung Firman nggak usah framing. Dalam diskusi saya lebih suka kalau memang Bung Kris ternyata begitu, benar. Bung Kris ternyata Bung Kris salah, benar. Jangan sombong mengakui seseorang. Nggak usah langsung apa artinya ini. Dalam diskusi itu biasa. Bukan saya tahu itu mencari artinya kebenaran. saya bilang Apa nggak malu. Anda salah lagi di sini. Coba bersihkan hati, lembutkan hati kita. Saya tegas. Coba maksud saya tadi itu Firman, inti di awal Islam sudah saya itu katakan, apa? Ya, kelembutan itu adalah sebuah ketegasan. Tetapi sebuah kelembutan itu sudah tidak dihargai, tidak diabaikan. Maka ketegasan itu adalah sebuah kelembutan itu sendiri. Karakter ya. Sepertinya Anda nggak mau dengar pendapat orang sepertinya. Ya sudah, lanjutin aja lah. Tapi jangan merambat kemana-mana. Itu loh. Saya merambatnya di mana? Coba yang mana saya rambat kemana-mana? Coba. Saya apa Chris yang merambat kemana-mana? Coba. Ini banyak yang nonton ya. Coba tanya sama yang lain. Makanya Bung Firman, saya sudah katakan ya Bung Firman, kalau Anda paham tentang Islam, silakan Anda jelaskan. Ya. Paling Itu 4 hal itu adalah cara saya menerima Islam. Ya. Mohon maaf, saya juga sering debat, juga sering membela Islam. Tapi di sini kalian lebih Islam, ya. Dalam seorang mu'alaf ada taraf batasan dalam menarasikan, menggurui, ya. Bukan saya tidak mau menjelaskan, ada adab, ada batasan. Tapi beda cerita kalau kalian ini oten. Nah, saya debatin dan alhamdulillah dalam saya berdebat nggak pernah saya kalah, Bung. Boleh saya katakan sombong, tapi itu saya bangga. Tapi Chris, kalau caranya kita banyak orang yang tahu dengan cara yang Anda punya ya berarti gitu. Kalau Islam kembali ke kejayaannya seperti kayak gitu, itu mungkin nggak? Kalau saya mengenal Islam itu bukan dengan Allah Tuhan, itu terlalu simpel. Tapi karena yang lebih dalam itu, lebih spiritual saya rasa, lebih ke diri sendiri. Saya mengenal kalau Allah tuh beda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Gak disamakan, gak disekutukan. Di atas King of King lagi dia tuh. Maha, di atas maha, di atas maha. Kalau ada 1000 maha, di atas 1000 maha itu Allah. Oke, Bro Chris, mungkin saya sebelum pamit, terima kasih diskusinya ya. Dan mungkin Anda juga tadi dengarkan jawaban-jawaban saya ketika dari poin 1, 2, 3, 4. Ya. Kira-kira dalam hal penjelasan itu gimana? Biar kita ada poin. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya agak ini. Itu memang ranah diskusi saya. Mohon maaf. Karena saya memang diskusi mohon maaf ya, saya memang menguji iman.
apakah iman Anda seperti ini, apakah Anda akan ke-trigger, apakah Anda bakal bijak dalam memahami itu. Tapi Anda bagus dalam memahami. Cuman saya yang harapkan, Anda harus ada ketegasan dalam berdiksi. Seperti ada Islam, demi Allah saya Islam gitu. Tidak ragu-ragu gitu. Saya bukan tidak ragu, cuman saya ingin apakah Anda bisa berpikir. Saya mengajak berpikir di sini, bukan mengajak kesesatan. Tapi ketika Anda tidak sanggup memahami, ya mungkin Anda akan tersesat dengan pikiran Anda itu. Bro, saya rasa itu kita jangan